Kalau untuk masalah jumlah siswa yang Bapak dapat dari kementerian, ya saya nggak tahu. Salah satu oknum kepala sekolah menengah kejuruan di Pringsewu diduga melakukan markup dana BOS tahun 2022 hingga 2023. Pringsewu, Lampung. Penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau lebih dikenal dana BOS, di tingkat sekolah nampaknya telah menjadi fenomena umum. Salah satunya di SMK YPT Pringsewu. Penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Pengelolaan operasional dana BOS di tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup. Kurang transparansi oleh pihak SMK YPT Pringsewu dan diduga tidak mengikuti panduan juknis pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemendikbud. Atas dugaan penyimpangan dana BOS tersebut, tim PPWI atau Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan awak media Tim Biro Lampung mendatangi SMK YPT bermaksud untuk mengkonfirmasi terkait informasi tersebut. Namun Kepala Sekolah SMK YPT Ibu Istiarti Kartika Rinvari tidak berada di tempat dan diwakili Waka SMK YPT Bapak Wahyu. Ketika dikonfirmasi langsung oleh awak media, beliau menjelaskan untuk tenaga honor ada 50 guru honor yang mengajar di SMK YPT. Dengan gaji bervariasi dihitung berdasarkan jam saat mengajar, karena ada yang tiap hari dan ada yang seminggu 3 kali. Dan ketika dipertanyakan tentang kegiatan sarana dan prasarana Waka SMK YPT tidak dapat menjelaskan. Sementara awak media Tin dan PPWI memiliki data validnya. Berikut penjelasan Waka SMK YPT Bapak Wahyu. Mungkin kalau memang update-nya mungkin ya 1103. Ini di data kami ini terhitung 1212. Ini 1103. Ini kalau ini kan memang langsung dari staf TU, Pak. Biasanya kalau saya buat nomor itu biasanya itu berdasarkan data ini. Iya. Ini data yang terupdate, Pak. Mungkin itu data Untuk guru honornya berapa ini Pak ya? Guru honor itu sekitar 50-an. Ya ini honor semua di sini. Iya. Di sini honor semua, kebetulan yang negeri sudah nggak ada, Pak. Jadi ini total emang guru honor semua. Untuk yang negeri Itu dari tahun 2022 apa ya? 2050 ya. yang mana? Yang guru honornya itu dari tahun 2022 sampai sekarang ya 50 gitu ya. Iya, ya. Untuk gajinya itu Pak, untuk per bulannya itu berapa Pak? Itu Mbak, relatif, Pak. Jadi kan tergantung guru itu mengampu berapa jam gitu. Itu berbeda-beda nggak? Beda-beda, Pak. Setiap ini ya? Iya, beda-beda tergantung. Kalau ada yang berapa jam ya beda. Kalau untuk gaji honor itu dibayar tiap termin, Pak ya? Maksudnya enggak Enggak tiap termin dana bos saya itu enggak? Enggak, tiap bulan itu kan dari yayasan. Yayasannya. Itu untuk gaji tertinggi berapa sih, Pak? Kalau boleh tahu per bulannya, Pak? Kurang tahu, Pak. Kalau itu kan yang punya data di bagian yayasan, Pak, di bagian bendahara yayasan, di bagian pembagi honorer. Ini kan dari tenaga honor itu kan misalkan menerima gaji kan berdasarkan jam, Pak ya. Jam mereka dapat honor kan berdasarkan jam pelajaran, Pak ya. Berdasarkan jam. Nyampe Pak mereka dalam per bulan sekitar 500 ribu. 500.000 ya. Nyampe. Itu apa kurang Pak sekitar? Iya, tergantung jamnya. Iya, jamnya. Yang maksud saya yang tertinggi Pak, yang Bapak tahu itu loh. Yang tertinggi seperti Bapak sendiri begitu, Pak. Jadi kalau kami itu, Pak ya, sebagai guru honorer, kalau terima gaji itu udah tanda tangan terima gaji. Jadi ya di halaman kita nggak melihat punya orang gitu, Pak.
Iya. 500 lah tertinggi Pak ya. Yo, enggak tahu Pak, ya enggak. Orang saya aja yang penting gini Pak. Untuk misalnya per jam misalkan ya, per jam 30.000. Nah, kita tinggal ngajarnya berapa jam. Biasanya kalau rata-rata Pak ya, itu berapa jam sih Pak? Nggak bisa Pak dipukul rata-rata karena memang setiap guru beda-beda, nggak bisa gaji dibuat rata-rata gitu, nggak bisa Pak. Enggak rata-rata per jamnya gitu loh maksudnya Pak. Maksudnya Jadwalnya. ini Pak ya, Iya, iya. yang lama sama yang baru ini beda gitu. Untuk hitungan per jamnya sama Bedanya berdasarkan itu Pak, jumlah jam. jumlah jam. Jumlah jam. Kalau ininya nominalnya sama Karena ya. memang kita dituntut dengan keprofesionalan gurunya gitu. Jadi kalau memang guru itu mengaku berapa jam, ya itu gajinya. Terus Pak, untuk guru mendapatkan jumlah jam itu ya tergantung ke profesionalan gurunya. Nggak mungkin guru baru langsung dapat banyak gitu kan, nggak mungkin. untuk tenaga honor sendiri Pak, dalam per minggu itu biasanya berapa kali Pak dia berangkat mengajar? Nggak, ya itu tadi tergantung Pak, tergantung guru itu mendapatkan jamnya gitu. Berarti nggak tiap hari lah ya? Iya, ada yang tiap hari, ada yang seminggu 3 kali gitu kan. Itu rata-rata berapa jam Pak mereka mengajar Pak? Tenaga honor Pak? Itu lagi tadi. Ya, kayak yang Bapak saya tahu loh, misalkan kayak berangkat begini, misalkan nggak ibu bisa ini. Pak, kalau untuk rata-rata dijawab gitu nggak bisa itu. Oke, Pak. Ya. Terus Pak, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sendiri Pak di tahun 2023 ini apa aja sih Pak yang Nah. dikerjakan Pak? Kebetulan itu tadi saya di sini menjabat sebagai ubin. Kami nggak bisa jawab gitu Pak. Udah ke mana aja Pak? Iya. Udah keliling kemana aja? Iya kalau kelilingnya enggak juga enggak. Enggak juga ya. Karena ini juga tadi dari sini. Kalau untuk terkait dengan perpustakaan Pak, Bapak mau tahu nggak Pak? Kurang tahu Pak. Perpustakaan kalau tempatnya ada, cuma kalau untuk apa namanya ini jumlah bukunya berapa, ini ada mapel apa aja itu kurang tahu gitu. Bapak ngajar di sini dari tahun berapa Pak? Saya di sini SK ngajar dari tahun 2009. 2019. 9. SK ngajar. Kalau untuk di tahun 2022 Pak, masih nggak Pak jumlah siswa ada berapa? Kurang paham Pak. Kurang paham untuk tahun 2022. Masalahnya di tahun 2023 ini aja antara data dari sekolah sini dengan data dari kami dari kementerian ini sudah selisih jauh Pak untuk peserta didiknya. Selisihnya 99 siswa selisihnya. Baik banyak. Dari tadi 200 berapa? 1103. 1103 ini punya kami 212 ya. 109 berarti selisihnya. Inilah yang mau kami pertanyakan Pak. Kenapa lo kok bisa selisih begini Pak? Saya tunjukin. Ya kalau saya nggak tahu, kalau saya kan apa yang ditanya berapa jumlah siswa di sini ya saya jawab realnya segitu ya Pak ya. Kalau untuk masalah apa namanya jumlah siswa yang Bapak dapat dari kementerian, ya saya nggak tahu gitu loh. Kenapa kok di kementerian apa namanya jumlahnya nggak sinkron dengan yang real gitu kan? Karena data ini kan LPG dari SPG dari sekolahan sini Pak, untuk kementerian gitu. Dengan adanya dugaan penyimpangan dana BOS tersebut, awak media TIN, Neki Irawan, dalam waktu dekat akan segera melayangkan laporan terkait temuan di SMK YPT untuk segera diaudit ulang. Tim Teropong Indonesia News Biro Lampung Bintang Kamus. Pewarta, Neki Irawan, Editor, PT TIN.